Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Part sebelumnya ada sebuah kejadian tak terduga, di mana Robin telah berkhianat kepada kawanan topi jerami. Malahan ia bersekutu dengan kelompok pemerintahan tanpa penjelasan yang lebih. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Water 7 Part 2 versi Efek Anime. Part ini diawali dari Franky yang membawa Usopp ke tempat rahasia. Tujuannya agar Luffy datang menolong kawannya. Tapi ternyata ia gagal karena Usopp telah keluar dari kru topi jerami. Pada waktu itu, Franky terkejut dengan kapal dari topi jerami, karena bagian penting dari kapal tersebut sudah rusak parah. Singkat cerita, Franky tidak jadi menyandera Usopp karena mendengar bahwa ia keluar hanya gara-gara kapal rusak. Bukan hanya itu saja, Usopp juga tetap memperbaiki kapalnya walaupun ia tahu sudah tidak bisa diperbaiki. Berikutnya Franky menghancurkan kapal tersebut. Kenapa demikian? Karena kapal dari Usopp tidak layak lagi untuk berlayar. Meskipun begitu, Usopp tetap memperbaikinya. Alasannya, Going Merry adalah temannya. Bukan hanya itu saja, Usopp mengatakan bahwa Going Merry itu hidup. Itu terbukti pada saat kapal Going Merry rusak di negeri awan. Kenapa demikian? Karena saat itu Usopp melihat sesosok orang yang memperbaiki kapal. Bisa jadi itu adalah perwujudan dari Going Merry. Mendengar hal tersebut, Franky menyadari sesuatu. Yang konon katanya ada sebuah kapal yang memiliki kehidupan. Contohnya, jika rusak ia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Namun kondisi seperti itu jarang terjadi, karena kapal yang seperti itu hanya terbentuk dari bajak laut yang menyayangi kapalnya. Tahu akan hal itu, Usopp pun menangis, lantaran yang dilihatnya benar-benar nyata. Di tengah pembicaraan tersebut mereka kedatangan tamu yang tak terduga yaitu CP9, di mana CP9 telah mengetahui bahwa Franky adalah Cutty Flame. Hal tersebut membuatnya terkejut, karena ternyata sebagian dari anggota Galilea Company adalah organisasi pemerintahan, dan alhasil terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sini CP9 meminta Franky untuk memberikan blueprint Pluton, akan tetapi Franky tidak memberikannya. Pada waktu itu juga diperlihatkan masa lalu dari Franky, yang mana dulunya Franky dibuang oleh orang tuanya karena memiliki sifat yang aneh. Bagaimana tidak, dirinya sering membuat kapal yang aneh dan pembuat onar. Nah, di sini Franky memiliki impian untuk menjadi pembuat kapal terbaik sama seperti Tom Walker. Untuk itu, ia meminta Tom untuk mengajarinya. Dengan senang hati Tom menerimanya. Alasannya, Franky mempunyai potensi yang besar sebagai pembuat kapal. Waktu pun berlalu, di mana Franky bisa membuat kapal sendiri. Namun bedanya, Franky membuat kapal perang. Di samping itu, Tom juga mempunyai murid lainnya. Ia bernama Iceberg. Nah, Iceberg di sini sangat disiplin dan cerdas berkebalikan dengan sifat Franky. Jadi karena sifat mereka yang berbeda membuatnya sering bertengkar. Singkat cerita, terjadi kejadian tak terduga di mana pengadilan menghukum Tom karena telah membuat kapal dari Raja Bajak Laut. Namun di sini Tom meminta pengadilan untuk menundanya karena ia akan membuat Water 7 menjadi kota yang jaya dengan cara membangun kereta api yang bisa meluncur di atas air. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya sekitar 10 tahun. Atas pernyataan tersebut pengadilan mau menunda penghakiman. Cerita bersingkat 10 tahun kemudian, di mana Tom dan muridnya berhasil menyelesaikan semuanya dengan lancar. Dan alhasil para penduduk dengan mudah pergi ke pulau lainnya. Nah, kereta api tersebut bernama Puffing Tom, yang sampai saat ini kereta ini masih dipergunakan. Atas selesainya kereta tersebut, Tom memberikan sesuatu yang mengejutkan, di mana ia meminta muridnya untuk membawa rancangan desain dari senjata pemusnah bumi yang bernama Pluton. Karena sebelumnya ia menyadari kalau pemerintahan akan segera menangkapnya. Selain itu, ia meminta berhati-hati kepada seorang perempuan yang bernama Nico Robin. Tak lama setelah itu, akhirnya pemerintah datang. Kelompok itu diketuai oleh Spandam, yang mana mereka bertujuan untuk mengambil rancangan tersebut. Cara yang mereka lakukan sangat gila, yaitu membuat Franky dan Tom sebagai pelaku dari penembakan kapal pengadilan. Atas kejadian itu, Tom divonis menjadi kriminal. Franky yang melihat hal itu tidak diam saja. Ia mencoba menghentikan pemerintahan dengan menahan kereta dari Puffing Tom. Akan tetapi ia malah tertabrak kapal tersebut. Atas kejadian itu, Cutty Flame dinyatakan telah tewas. Selang beberapa tahun kemudian, Iceberg menjadi wali kota dan tukang kayu terbaik. Di saat itu, ia terkejut karena Franky masih hidup. Mengetahui hal itu, Iceberg langsung memberikan blueprint Pluton kepada Franky, karena dirinya telah diincar oleh pemerintahan. Sebelum pergi, Iceberg mengungkapkan bahwa ia sangat senang mendengar bahwa Franky masih hidup. Kembali ke cerita, yang mana Franky tidak bisa berbuat apa-apa melawan CP9.
dan alhasil ia berhasil ditangkap. Sementara itu, Usopp juga mencoba menghentikannya. Namun Usopp tidak berhasil. Malahan paku membuat kapal Usopp terjatuh dari tempat tersebut. Jadi di sini CP9 membawa Franky dan Usopp ke Enies Lobby. Di sisi lain, Chopper yang setengah sadar berhasil membawa orang yang ada di dalam markas keluar, termasuk Iceberg dan Paulie. Berkat kejadian itu, kewaspadaan dari topi jerami hilang, karena pelaku dari pembunuhan Iceberg adalah pemerintahan. Lalu diperlihatkan sesuatu yang mengharukan, yang mana saat itu Iceberg mengatakan bahwa Robin bukanlah pengkhianat, melainkan Robin ingin kawanan topi jerami bisa keluar dari pulau ini dengan aman. Mendengar hal itu, Nami sangat senang karena Robin bukan orang jahat. Setelahnya, Nami dan Chopper mencari Luffy dan Sanji yang diterbangkan oleh Lucy. Selain itu, mereka juga dibantu oleh bawahan dari Iceberg. Bersamaan pula, keadaan di sana sangat mengkhawatirkan, di mana ada ombak raksasa yang menerjang pulau ini. Ombak tersebut dikenal dengan Aqua Laguna. Jadi sepertinya pencarian akan sangat sulit, dikarenakan Luffy dan Zoro terlempar di kota bawah. Setelah beberapa lama mencari, ternyata Luffy terjepit di antara dua bangunan. Sementara Zoro masuk ke curumbu asap. Melihat hal itu, Nami dan Chopper dengan cepat menyelamatkannya. Sampai akhirnya Luffy dan Zoro berhasil keluar dari tempat itu. Bersamaan pula, Aqua Laguna datang dan menerjang mereka. Akan tetapi, Paulie berhasil menyelamatkannya. Di lain tempat, CP9 pergi dari pulau ini menggunakan Puffing Tom. Waktu itu Sanji berhasil masuk ke dalam kereta tanpa ketahuan. Sebelumnya, ia memberi surat kepada Nami bahwa dirinya sudah berada di kapal untuk menyelamatkan Robin. Berikutnya, Luffy dan kawanan pun merencanakan sesuatu untuk pergi ke Enies Lobby. Di sini ia diberi Iceberg kereta laut. Nah, kereta ini adalah hasil gagal dari pembuatan Puffing Tom. Akan tetapi, kereta ini masih bisa berjalan di atas air. Secara tak terduganya, anak buah dari Franky juga ikut bersamanya. Alasannya, Franky juga dibawa pemerintahan. Jadi sekarang mereka mempunyai sekutu dari Luffy, mengingat mereka mempunyai tujuan yang sama. Lalu perjalanan dimulai. Di tengah perjalanan mereka mendapatkan masalah, di mana Aqua Laguna akan menerjang mereka. Akan tetapi mereka berhasil mengatasinya dengan kekuatan pamungkas dari Zoro dan Luffy. Adegan beralih kembali ke Sanji, yang mana ia berhasil menyelamatkan Usopp dan Franky. Dengan adanya mereka berdua akan lebih mudah lagi untuk menemui Robin. Di sini Franky mau mengikuti Sanji karena memiliki tujuan yang sama. Namun ada masalah lagi, di mana Usopp tidak mau menyelamatkan Robin. Alasannya ia tidak lagi kru dari topi jerami. Sanji yang mendengar itu hanya membiarkannya saja. Lalu diperlihatkan orang yang misterius. Orang itu bernama Sogeking, yang mana Sogeking tak lain adalah Usopp sendiri. Ia melakukan hal itu karena ia tidak ingin membantu secara langsung. Lalu penyelamatan Robin dimulai, di mana mereka akan menyerang beberapa gerbong dahulu hingga sampai ke tempat Robin, karena Robin berada di gerbong kedua. Sementara di gerbong ketiga ada kelompok dari Lucy. Cerita bersingkat ketika Sanji dan Franky berhasil menghabisi musuh sampai ke gerbong keempat. Nah, di waktu itu mereka berdua menghadapi masalah lagi, di mana ia akan melawan musuh yang kuat. Namun tak berapa lama kemudian mereka berdua berhasil mengatasinya. Sementara Usopp berhasil masuk ke gerbong Robin berkat kepanikan tersebut. Saat itu ia meminta Robin untuk kembali ke kelompoknya, dengan alasan semua kru telah mengetahui kebenarannya. Namun di sini Robin hanya diam saja. Kembali ke arah Sanji dan Franky, yang mana mereka telah sampai di gerbong kedua. Seperti yang diketahui, gerbong itu berisi CP9. Bersamaan pula, Robin juga ke sana. Lalu anehnya, Robin mengatakan hal sama seperti sebelumnya, di mana ia tidak ingin kembali ke topi jerami. Saat itu Sanji tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nah, kesempatan itu digunakan oleh Usopp untuk meledakkan bom asap. Dan alhasil, Usopp berhasil membawa Robin ke gerbong keempat dengan memutus kunci gerbong. Namun itu belum cukup untuk membawa Robin kembali, karena Khalifa berhasil menahan gerbong tersebut dengan cambuknya. Di sini Franky juga tidak diam saja. Ia mengorbankan dirinya agar Sanji dan Usopp bisa menyelamatkan Robin. Akhirnya gerbong pun terputus. Lagi-lagi CP9 berhasil mengantisipasinya, di mana Bruno menggunakan kemampuan yang bisa berpindah tempat. Nah, kekuatannya itu berasal dari buah iblis. Jadi Robin pun direbut kembali karena Sanji tidak sebanding dengan Bruno. Di saat sebelum kepergiannya, Bruno menjelaskan bahwa Buster Call sangat berbahaya. Itu dibuktikan dengan traumanya Robin atas ancaman Buster Call. Nah, Buster Call merupakan salah satu bentuk penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Jadi alasan utama Robin mengkhianati topi jerami untuk mengantisipasi kejadian yang sama terulang kembali. Di lain sisi diperlihatkan Luffy yang terpisah dari gerbong satunya, karena seekor katak raksasa. Nah, katak itu adalah peliharaan dari Tom.
Selain itu, katak tersebut adalah katak yang mereka temui pertama kali saat ke Water 7. Tapi tak berapa lama mereka bersatu kembali. Di waktu yang tepat mereka melihat gerbong kosong. Tak lain di sana ada Usopp dan Sanji. Alhasil mereka semua berkumpul kembali, sementara CP9 telah tiba di Enies Lobby. Kita sudahi part ini sampai di sini dulu, karena berikutnya kita akan diperlihatkan kawanan topi jerami yang menantang pemerintahan demi menyelamatkan Robin. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.